Karena jujur gue pribadi, sebagai orang yang suka nonton film horor, apalagi horor exorcism, gue bingung aja gitu, apa yang pengen dijual sama film ini, apa yang pengen ditawarkan sih di film ini gitu ke penonton. Hi and welcome to The Flick bareng gue Rabi dalam segmen Movie Talk. Movie Talk adalah sebuah segmen di mana gue akan ngomongin satu film yang udah gue tonton pastinya. Pada video ini gue akan ngomongin satu film horor dari Indonesia yang berjudul Kuasa Gelap. Film ini tuh dirilis di Indonesia pada tanggal 3 Oktober 2024. Seperti biasa, sebelum gue masuk ke topik pembicaraan, gue akan bacain sinopsis dari film ini. Film Kuasa Gelap ini menceritakan dua gadis yaitu Kayla dan Cila yang berani mencoba memanggil arwah menggunakan boneka jelangkung. Namun, usaha mereka tuh justru berujung bencana karena keduanya ini justru mengalami kerasukan. Orang tua mereka pun segera mencari bantuan dan mengundang Romo Rendra yang diperankan oleh Lukman Sardi, seorang pastor yang ahli eksorsisme. Tetapi Romo Rendra ini tidak bisa mengatasi masalah ini sendirian. Ia membutuhkan bantuan Romo Thomas yang diperankan oleh Jerome Kurnia yang merupakan harapan terakhirnya. Mengingat kesehatan Romo Rendra ini semakin lama semakin menurun. Namun di satu sisi, Romo Thomas ini awalnya ragu untuk terlibat karena berencana mengundurkan diri setelah mengalami kehilangan yang tragis, yaitu ibu dan adiknya ini meninggal dalam sebuah kecelakaan. Meskipun demikian, gereja memintanya untuk membantu Romo Rendra sebagai tugas terakhir dari Romo Thomas. Disitulah segala perjuangan iman akhirnya terjadi. Iman kedua Romo ini pun mulai diuji dengan menghadapi iblis yang kerap mengganggu manusia. Itu dia sinopsis dari film Kuasa Gelap. Sekarang kita masuk ke topik pembahasan. Alasan kenapa gue mau nonton film Kuasa Gelap itu ketika gue ngeliat trailernya itu, gila, ini film tuh punya unique selling point, yaitu exorcism tapi dengan gaya Katolik. Sebenarnya kalau film tentang tema kerasukan di Indonesia itu udah banyak, tetapi semuanya itu dari sisi Islam. Dan film ini tuh menawarkan exorcism dengan gaya Katolik atau Vatican style. Tetapi ketika gue sudah selesai nonton film ini dari awal sampai akhir tanpa di skip, gue bisa bilang hasilnya cukup mengecewakan dan bisa gue bilang film ini tuh flop parah sih. Kenapa gue bilang film ini flop? Gue akan jelasin dalam beberapa poin. Poin nomor 1, yaitu fase cerita. Entah kenapa gue ngerasa fase cerita dalam film ini tuh terlalu cepet. Jadi gue nontonnya itu ngelihatnya cerita film itu kayak terburu-buru gitu. Kayak terburu-buru pengen beres. Buat gue tuh sayang banget karena banyak aspek-aspek yang harusnya bisa dieksplor lebih, cuman karena film ini yang pengen cepet-cepet beres, jadinya tuh segala sesuatunya tuh serba nanggung buat gue gitu. Jadi gue ngerasanya ini film tuh pengen jualan apa sih? Apa yang pengen dijual dari film ini? Coba kalau misalkan film ini tuh dibikin lebih pelan sedikit sehingga kita tuh sebagai penonton tuh bisa menikmatin alur ceritanya. Mungkin film ini bisa jadi lebih baik gitu. Poin nomor 2, yaitu karakter development pemeran utama. Sebenarnya cerita di film Kuasa Gelap ini ya tipikal film exorcism barat sih sebenarnya. Jadi kayak tokoh utamanya itu seorang ahli agama, terus mengalami kejadian tragis, kehilangan seseorang yang mereka cintai, terus akhirnya mereka harus kehilangan arah dan di sela-sela mereka kehilangan arah ini, mereka harus melawan sebuah iblis. Terus diakhiri dengan sebuah closure kalau misalkan tokoh utamanya itu menemukan jalannya kembali gitu. Pasti pada tahu lah ya, ada sebuah analogi yang berkata, semakin tinggi pohon, maka semakin kencang juga angin yang menerpanya. Korelasinya apa? Korelasinya adalah, sebagai manusia biasa, semakin tinggi keimanannya, maka semakin tinggi juga ujian yang akan dihadapi. Jadi bisa gua bilang alur cerita film Kuasa Gelap itu ya tipikal film-film exorcism barat aja gitu. Cuman walaupun udah banyak banget film exorcism yang menggunakan cerita yang tipikal kayak gitu, yang membedakan satu film dengan film yang lain adalah bagaimana mereka mengeksekusi karakter development si karakter utama. Biasanya di film-film exorcism barat itu kita diperlihatkan kalau karakter utamanya itu sedesperate itu, segalau itu, sekehilangan arah itu gitu. Jadi kita yang nonton film itu merasa ada empati nih terhadap si karakter utama. Sayangnya gue tidak merasakan the empathy, gue gak ngerasakan karakter development dari si Thomas ini.
selaku pemeran utama. Oke, mungkin di film ini kita ditunjukin kalau Thomas itu punya memori-memori tentang ibunya, tentang adiknya segala macam. Cuman, eee, entah kenapa gue tidak bisa merasakan empatinya itu, apakah mungkin karena kita tidak diperlihatkan segitu desperate-nya dia gitu. Kan kita cuma ditunjukin kalau si karakter Thomas itu pengen mengundurkan diri, dia nggak mau nerima segala macam, cuman ya udah itu doang gitu, tapi gue tidak bisa merasakan empati yang biasanya dijual di dalam film-film exorcism barat lainnya gitu. Sekali lagi, mungkin karena fase ceritanya begitu cepet, jadi tidak ada waktu buat kita penonton tuh ngerasain karakter development si Thomas ini. Lanjutnya poin nomor 3. Poin nomor 3 ini gue pengen ngomongin karakter Cilla yang diperankan oleh Freya JKT. Gue tidak bilang si Freya ini aktingnya jelek, cuman gue bisa bilang kalau karakter Cilla ini tuh aneh banget. Jadi kan kita diperlihatkan kalau karakter Cilla ini nih muncul lagi makan bakso nih bareng si Kayla. Terus ngobrol-ngobrol ke mobil, tiba-tiba, ngeluarin jelangkung. Buat gue tuh itu udah aneh banget sih. Orang waras mana yang kemana mana makan bakso, bawa jelangkung di tasnya. Itu udah aneh parah sih, itu aneh banget. Akan beda cerita kalau misalkan kita tuh dikasih sedikit backstory tentang si karakter Cilla. Contohnya, kita ditunjukin kalau karakter Cilla ini tuh suka yang berbau horor, suka hal-hal yang mistis. Terus dia ini pengen nih main jelangkung, tapi masih takut kalau main sendirian. Akhirnya dia bawalah boneka itu jelangkung kemana-mana. Itu akan bikin kita ngerasa, oh make sense ceritanya kayak gini gitu. Jadi gue ngerasa tuh akan lebih baik kalau ada backstory tentang si Cilla ini, karakter Cilla ini gitu. Kenapa dia bawa jelangkung kemana-mana. Jadi gue ngelihat karakter Cilla bawa boneka jelangkung itu gue nggak paham urgensinya apa gitu. Kalau misalkan udah ada backstory-nya yang tadi gue contohin, kita akan lihat, oh urgensinya tuh si karakter Cilla ini pengen main jelangkung nih gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk bawa jelangkung. Dan balik lagi ke fase cerita yang pengen terburu-buru sehingga nggak punya waktu nih buat backstory dari karakter Cilla ini. Selanjutnya poin nomor 4. Poin nomor 4 ini gue pengen ngomongin awal titik masalah. Jadi titik masalahnya itu bermula ketika si Kayla ayahnya udah meninggal, terus ibunya punya pacar, terus pacarnya ini brengsek dan tunggang selingkuh dan and so on. Terus si Kayla ini pengen si ibunya itu putus sama pacarnya. Cuman yang buat gua rada nggak make sense lagi adalah kalau lu emang pengen ibu lu putus dengan pacarnya, ya kasih bukti kalau misalkan pacarnya itu beneran selingkuh, kasih foto segala macam, bukan main jelangkung. Oke, mungkin kita udah dikasih tahu ya kalau misalkan si Kayla ini tuh udah berusaha, tapi kita tuh nggak ditunjukin betapa kerasnya usaha si Kayla buat bikin ibunya tuh putus sama pacarnya gitu. Kalau misalkan kita udah diperlihatkan kalau si Kayla ini tuh udah berusaha keras, contohnya tuh kayak Kayla udah ngirim foto, bukti chat atau bukti-bukti lainnya gitu ya yang membuktikan kalau pacar ibunya selingkuh, terus ibunya masih nggak percaya, itu akan membuat lebih make sense gitu karena si Kayla ini tuh udah segitu desperate-nya loh. Dia udah ngelakuin segala cara dan nggak bisa, jadi dia menggunakan boneka jelangkung ini sebagai last option. Kalau di sini kan Kayla kayak, "Duh, gue pengen nih ibu gue putus sama pacarnya." Terus si Cilla, "Udah yuk kita main jelangkung aja." Itu kayak jadi buat gue tuh itu kayak sebuah skill problem solving yang sangat-sangat buruk gitu. Menggunakan jelangkung supaya orang tuanya putus itu tuh ya tidak make sense aja gitu. Terus poin nomor 5, gue akan ngomongin, vibe horornya. Ini film horor, harusnya kan bisa menawarkan sebuah momen-momen horor. Sayangnya gue nggak merasa vibe horor di most of time dari film ini. Ada, tapi sangat-sangat sedikit dan bisa dihitung jari. Bahkan kan ada tuh di awal-awal yang scene kuburan. Scene kuburan kan biasanya dianggap angker, dianggap menyeremi segala macem. Cuman kok ketika scene kuburan tuh gue nggak sama sekali nggak merasakan creepy-nya gitu, nggak merasakan ada serem-seremnya gitu. Jadi gue ngerasa scene di kuburan itu kayak hambar aja gitu horornya gitu, bahkan nggak ngerasa horor sama sekali. Which is itu sangat disayangin aja, padahal kan bisa nih dibikin kerasa lebih angker, dibikin lebih gelap atau apapun gitu. Jadi overall vibe yang gue rasain itu kayak vibe-vibe drama jadinya gitu, drama pada umumnya bukan sebagai film horor gitu vibe-nya. Atau mungkin gua nggak tahu, mungkin apakah itu emang efek lighting dan juga color grading-nya kali ya. Soalnya gue pernah nonton video Bang Tara Arts yang membahas tentang lighting dan juga color grading, bagaimana lighting dan color grading itu mempengaruhi suasana di film. Jadi gue ngerasa tuh kayak color grading dan lighting-nya itu ini kayak film drama nih, bukan film horor. Poin nomor 6, nggak afdol kalau kita nggak ngomongin horor di dalam film horor. Karena vibe-nya yang kayak gue bilang kayak vibe drama,
Gue ngerasa horornya tuh sama sekali meh aja gitu sebagai film horor. Horor di film Kuasa Gelap tuh ya udah cuma mengandalkan jump scare aja gitu. Tiba-tiba muncul hantunya, terus tiba-tiba ada suara ngagetin dan that's it gitu. Nggak ada sesuatu yang spesial dengan horornya. Ditambah lagi baik lagi karena fase ceritanya begitu cepat, kita itu tidak ditawarkan teror-teror pada layaknya film-film exorcism di barat gitu. Biasanya kan kalau film-film exorcism barat tuh kita dikasih lihat nih betapa desperate-nya digangguin, betapa seringnya diteror. Di sini tuh enggak, ini tuh benar-benar sangat-sangat terasa singkat gitu diterornya. Terus sampai tiba-tiba karakter Cilanya meninggoy segala macam, nggak diliatin bagaimana proses mereka ini diteror gitu. Tiba-tiba mereka digangguin, tiba-tiba mereka kerasukan, terus tiba-tiba manggil pendeta Romo segala macam. Jadi kayak horornya itu sangat-sangat minim sekali ya untuk film horor loh ini. Terus terakhir poin nomor 7, ini poin terakhir setelah sekian banyak poin-poin yang udah gue ngomongin. Poin nomor 7 itu gue pengen ngebahas dari segi exorcism. Buat gue ketika momen-momen exorcism itu kerasa kurang dramatis kali ya. Kayak ngerasa terlalu gampang dan terlalu cepet aja gitu ngusir setannya. Contohnya ada kasus yang di awal-awal itu anak kecil yang kerasukan, kalau nggak salah namanya Albert. Dia ini ceritanya kerasukan, terus si Romo Rendra berusaha buat ngusir setannya di anak kecil si Albert ini. Nah, tapi sayangnya gue ngelihat si Albert kerasukan ini tuh bukan kayak orang kerasukan. Gue liatnya tuh si Albert ini kayak anak kecil lagi rewel aja udah gitu, nggak ada scene-scene dramatis dan tidak kelihatan kalau dia tuh lagi kerasukan gitu. Itu nggak ditunjukin betapa kuatnya si iblis ini gitu ampe harus kesusahan ngusirnya. Ini bener-bener gue ngeliatnya tuh kayak udah anak kecil lagi rewel aja. Terus yang Kayla kerasukan. Nah kalau Kayla lebih mending karena mungkin acting kerasukannya oke lah. Tapi untuk eksekusi eksorsismnya masih sangat-sangat jauh dibilang bagus. Tidak terasa dramatisir, tidak terasa fight horornya, tidak terasa desperate momennya itu nggak ada gitu. Tiba-tiba udah beres aja keluar. Jadi ya dari segi exorcismnya itu sangat-sangat mengecewakan aja sih buat orang yang suka nonton film exorcism ya. Oh ya terus gue lupa di film ini ada plot twist. Di akhir-akhir ada sedikit plot twist, cuman buat gue nggak paham plot twist di sini itu urgensinya itu buat apa. Gue ngerasa plot twist di film ini tuh cuman buat panjang-panjangin cerita aja. Gue bingung mau masukin apa, yaudah panjangin aja ceritanya. Gue ngerasanya tuh gak penting-penting amat gitu plot twistnya. Jadi itu dia beberapa poin kenapa gue bilang film Kuasa Gelap itu flop ya, atau bisa gue bilang sangat mengecewakan. Karena jujur gue pribadi sebagai orang yang suka nonton film horor, apalagi horor exorcism, gue bingung aja gitu, apa yang pengen dijual sama film ini, apa yang pengen ditawarkan sih di film ini gitu ke penonton. Mau ngasih cerita yang bagus tapi ya cerita kayak gini tuh udah tipikal kayak film-film exorcism barat. Mau ngasih cerita karakter development juga gak bold banget, gak begitu kerasa karakter developmentnya. Terus mau ngasih film horror juga ya baik lagi vibe horornya kayak gitu, terus horror yang cuman ngandelin jump scare. Jadi buat gue tuh ya sayang aja gitu film ini, karena gue yang awalnya udah semangat, ini bisa jadi pembeda nih, ini film kesurupan tapi dengan gaya Katolik segala macam. Tapi eksekusinya ya kayak gitu. By the way kalau misalkan lu penasaran sama film ini, lu bisa nonton di Netflix. Tapi ya saran gue ya lu jangan ekspektasi apapun lah dengan film ini. Mereka ini punya premis yang potensial tapi ya baik lagi disia-siakan gitu aja. Mungkin itu aja dari gue. Thanks for watching this video. Until next time. See you and I see you.